Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Dispoda, Diswa Podcast Animasi. Dengan aku Diswa Esvinai yang akan menghadirkan siapa-siapa tanpa ditemani siapa-siapa. Jadi yang belum tahu Ceris tuh kayak apa ya? Sebuah perkumpulan, bukan perkumpulan juga, komunitas lah ngapainnya ya. Itu tentang literasi yang diadakan oleh kantor wilayah Kemenat Provinsi Jawa Timur. Jadi aku itu masuk di Ceris pada tahun 2020 dan aku ketemu sama 3 temen aku yang ternyata satu istilahnya kalau di Ceris mungkin angkatan pertama kali ya. Nah, itu ada Kak Aza dari Sidoarjo dengan novelnya berjudul Dear Christy. Kemudian juga ada Kak Diah Aulia Ayuning Sukma, dia dengan novelnya berjudul Lorong Kaca dan 2 novel yang lainnya. Dan juga ada satu lagi yang sampai detik ini dia jadi partner terbesti aku, dan dia bernama Michelle Patricia Fernanda. Dia penulis buku A Good Boy dan dia berasal dari Nganjuk. Oke, karena ini podcast yang pertama, perdana dan yang terbaru, sebenarnya aku pengen sih ngundang banyak banget untuk yang di sesi yang pertama ini, kayak penggagas Ceris, kayak Pak Hersan, Pak Maimun, dan Pak Edi, juga Bapak Ibu yang lainnya. Tapi mungkin biar awal-awal ini kita nyambung, kita bakalan ngobrol dulu sama partner aku yang awal-awal kemarin sempat buat video Ramadan. Oke, tapi sebelum itu aku mau pindah ruangan dulu karena dia nunggunya di ruang sebelah, bukan yang di sini. Bentar ya. Oke, aku kembali lagi, I'm back. Dan kini di seberang sana sudah ada rekan aku yang aku omongin tadi. Dan karena tadi emang aku harus pindah tempat dulu nih ke sini. Dan nanti di podcast-podcast selanjutnya aku juga bakal ngajakin di tempat-tempat yang berbeda. Dia ini Sri Kandi yang sangat cantik, yang tegas, yang tidak keras, lemah, lembut gitu kan ya. Oke, langsung aja. Ini dia Michelle Patricia Fernanda. Gimana rasanya ada di pos ini? Gimana? Nyaman nggak dengan posisi aku yang apa adanya kayak gini? Baju aku lebih enjoy kayak gini sih. Jadi kalau kamu mau main-main ke sini pakai baju yang mungkin lebih enak buat main gitu, yaudah santai aja gitu kan ya. Kalian juga no problem kan? Oh iya, jadi aku sama Michelle ini udah berapa lama ya kita nggak ngobrol bareng gitu. Jadi rasanya tuh kayak kalau mau ngobrol itu jadinya tuh kayak canggung gitu, ya nggak sih Sel? Jadi kayak kemarin aja buat video tuh di awal-awal ini kayak gimana, sebenarnya kayak bukan canggung tapi lebih ke arah kayak apa yang mau kita bahas. Oke, kita skip itu ya, kita bahas lain kali. Podcast ini mungkin agak kurang sempurna gitu kan ya, namanya podcast baru buat gitu kan ya, mungkin gak sesempurna yang lain, tapi aku berusaha untuk membuat Michelle senyaman mungkin di sini. Oke. Dulu kita kalau nggak salah tuh ketemu waktu tanggal 8 April 2021, jadi tahun lalu. Dan aku sebenarnya ada pertanyaan sih yang umum banget gitu ya, basic banget. Dan kita kan waktu itu kan lagi masih pelajar tuh ya. Dan kamu jadi dari SMK kok jadi sih. Dan yang jadi pertanyaan aku tuh kayak beban gak sih dengan titel atau gelar atau orang yang kenal kamu itu sebagai penulis atau sebagai pegiat literasi Ceris Jawa Timur? Bukan beban sih, lebih condong ke sebuah amanah dan tanggung jawab gitu ya, dimana banyak orang itu mengenal aku sebagai pegiat literasi dan sosok penulis gitu ya. Mesti kan mereka menganggap aku sebagai motivator mereka gitu mungkin. Nah, dalam hal itu aku juga harus memaksimalkan peran itu gitu, gimana aku itu menjadi orang yang baik dan dicontoh banyak orang, supaya orang yang menyontoh aku itu nggak salah kaprah gitu. Oh
ternyata jadi buat teman-teman ini penting banget ya, bahwa sesuatu itu jangan dijadikan beban, tapi jadikan sesuatu itu adalah tanggung jawab kalian, biar kalian bisa melaksanakan itu dengan ikhlas gitu. Kalau beban kan kayak terpaksa gitu kan ya. Oke, next question misal, anggap aja kamu adalah pendahulunya Cherish ya, Cherish remaja. Gimana caranya memanfaatkan peluang yang udah terbuka lebar ini untuk teman-teman di kota kabupaten, terutama di Jawa Timur dulu, yang erat kaitannya dengan seberapa penting literasi dan juga mengenal dunia kepenulisan bagi pelajar di zaman sekarang ini. Memanfaatkannya mungkin dengan mengajak interaksi ringan-ringan gitu ya. Kan awalnya kayak tanya-tanya ringan, simple gitu. Terus lama-lama kita ke topik utama, kayak tujuan aku ngechat dia itu apa. Kan gak mungkin ya kita itu langsung to the point ketika chat sama orang, itu kan kayak aneh gitu kan ya. Nah awalnya itu kayak cuat-cuat biasa gitu, bicara-bicara santai, habis itu lama-lama ke topik utama. Nah dengan adanya kayak aku diberi peluang untuk mengenal banyak orang dan orang mengenal aku, itu sangat memudahkan aku dalam berinteraksi gitu. Jadi kayak secara tidak langsung kayak memberikan aku peluang besar untuk berinteraksi dengan banyak orang gitu. Nah dengan adanya literasi gitu ya, membuat pelajar ini sangat tertolong dalam berbagai aspek gitu. Nah kita tahu juga bahwasannya literasi itu bukan hanya literasi baca gitu ya, aspek-aspek literasi, tetapi kita ambil contoh misalnya seperti literasi digital. Nah dengan adanya literasi digital, banyak pelajar juga terbantu kan, adanya kayak mereka pengen cari knowledge, kayak pengetahuan yang mungkin belum mereka dapatkan dari sekolah, mereka dapatkan di digital gitu. Tetapi literasi digital juga harus mumpuni literasi baca, karena sumber-sumber yang ada di dalam literasi digital itu terkadang juga belum belum kuat gitu. Masih ada beberapa hal yang harus mereka ketahui tentang yang ada di dunia literasi digital. Nah caranya gimana? Dengan cara mereka juga mumpuni dalam hal literasi baca. Dua hal itu tidak bisa nggak bisa dipisahkan gitu. Dalam sosial media itu banyak sekali sekarang itu maraksnya hoax gitu. Nah dengan mereka pandai dalam berliterasi baca, setidaknya mereka itu mengurangi efek dari hoax itu gitu. Dan di era digital sekarang kita tuh lagi perang digital. Kalian kalau nggak pandai-pandai membaca, kalian nggak pandai-pandai membuka pikiran kalian terhadap apa yang terjadi sekarang, ya nggak tahu lagi sih bangsa ini mau dibawa kemana, kayak gitu kan ya. Intinya dua tadi, literasi membaca yang mendasari literasi digital, dan kalian harus paham kedua-duanya, karena sekarang perangnya pakai teknologi, bukan pakai senjata pun ada teknologinya kan. Oke, next. Oke, dengar-dengar kan kamu buat 2 novel nih ya. Yang pertama kan aku udah tahu kalau kamu tuh buat novel yang judulnya A Good Boy gitu kan ya. Nah cuma yang kedua nih nggak tahu gitu kan, itu ceritanya tentang apa gitu kan. Mungkin bisa di spoilin ke teman-teman juga, ceritanya kayak gimana. Bukan ceritanya kayak gimana sih, tapi ada nggak sih di bagian mana yang lebih kamu suka dari tokoh itu gitu, dan pesan apa yang ingin kamu sampaikan ke semua penonton di sini. Oke, di dalam 2 buku yang kedua ini sangat berbeda ya dari yang pertama. Kalau buku ini tuh mengisahkan seorang gadis. Nah, kisahnya itu penuh banget liku-liku perjuangannya, itu meraih sesuatu itu kayak kuat banget gitu. Ya, gadis ini tuh namanya Aislinn Zahwalaisa. Dia itu sangat tragis hidupnya. Dia itu ditinggal oleh orang-orang terkasih, terus sedikit menikmati kebahagiaan, terus mendapatkan kepahitan lagi. Nah, setiap kebahagiaan yang akan menghampiri dia itu selalu akan merasakan kesedihan lagi gitu. Nah, lalu dia itu bekerja keras, dia itu tumbuh menjadi gadis yang belum pada waktunya gitu. Dia itu sebenarnya siswi SMA yang memikul beban tanggung jawab dan kerja keras yang sangat besar gitu. Nah,
orang tuanya dia ini adalah sosok pengusahaan dan wirausaha. Jadi papanya itu memiliki perusahaan dan mamanya ini seorang pembisnis kuliner yang terkenal. Nah, setelah mendiang kedua orang tuanya, otomatis semua beban perusahaan dan bisnis dari orang tuanya itu berpindah tangan kepada dia. Nah, suatu ketika nih ada orang jahat yang mensabotase perusahaannya sehingga berbalik nama ke orang itu. Nah, lambat tahun kayak gimana caranya Aislinn ini, sosok ini itu kayak berusaha memperjuangkan haknya kembali gitu. Nah, kalau pengen tahu kelanjutannya sih ya baca buku aku ya, bisa belilah di Shopee gitu. Pesan yang ingin aku sampaikan dari buku ini yang pertama adalah gimana caranya kita bekerja keras. Itu yang pertama. Yang kedua, aku tuh pengen ngasih tahu ke teman-teman bahwa sesungguhnya kehidupan ini nggak melulu berada di atas, tetapi juga berada di bawah. Itu yang kedua. Yang ketiga, aku pengen ngasih teman-teman bahwasannya jangan ingin dikasihani, tetapi tunjukkan bahwa kalian itu pantas untuk disegani gitu. Aku bahkan si penulisnya ini kayak nulis buku ini tuh sambil nangis saking bapernya gitu. Menurut aku kamu benar banget sih, Sel. Terkadang orang lain tuh ya gimana ya, cuma penasaran aja sama kita. Mereka cuma kepo-kepo aja di awal kayak gitu. So basically you don't have to explain yourself to others how and who you are, because other people don't need a definition from us, but they just need proof from us. Mereka cuma butuh pembuktian aja. Mereka nggak mau tahu latar belakang dan proses kita itu kayak gimana. Yang penting kalian udah ada di titik yang di atas ataupun yang di bawah, mereka tinggal ngejudge, ya itulah mereka, atau ya gitulah netizen atau kita ya gitu. Oke, thank you very much misal udah datang ke sini. Semoga kita bisa terus kayak gini, dan thank you buat kalian udah nonton. Jangan lupa like and comment and share. Let's close. This is Dispoda, podcast santai literasi terdepan.